Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kapten semua. Salam ternak. Kita ketemu lagi di kampus ternak milenial, education class atau pendidikan untuk budidaya kambing dan domba bersama Lukman Farmer dan partner. Hari ini kita akan bahas mengenai penggemukan sobat ternak semua ya. Jadi, penggemukan atau fattening yaitu melakukan pemeliharaan untuk menciptakan percepatan pertambahan daging sehingga mencapai target yang kita inginkan. Penggemukan akan tergantung nanti kepada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Ya, jadi standar operasional prosedur ini nantinya akan menjadi acuan kita, patokan kita ketika kita melakukan kegiatan penggemukan. Ya, baik penggemukan kambing maupun penggemukan domba. Nah, nanti SOP di dalam penggemukan itu ada 3 SOP. Yang pertama, SOP starter, SOP awalan, SOP pendahuluan, kemudian ada SOP grower, SOP pada saat pemeliharaan, kemudian ada SOP finisher, bagian akhir, SOP saat kita selesai melakukan pengemukan. Nah, kita coba mulai membahas satu persatu mengenai standar operational procedure ini untuk pengemukan ya, sobat ternak semua. Jadi, kita mulai dari SOP starter. Jadi, SOP starter ini nanti terbagi dari beberapa langkah, mulai dari pemilihan bakalan, kemudian ada transporting, kemudian ada docking atau penerimaan di kandang karantina atau kandang penerimaan kita di dock, kemudian ada perlakuan starter. Ya. Jadi semua hal yang terkait dengan SOP starter ini nanti tujuan utamanya adalah kita pindahkan ke bawah. SOP starter ini tujuan utamanya adalah menciptakan ternak itu kosong dan siap diisi. Kosong dari apa saja? Kosong dari stres. Nah, kita tahu nanti sepanjang dia diperjalankan, dipindahkan, baik perjalanan jauh atau perjalanan dekat sekalipun, akan tercipta stres. Jadi kita harus menciptakan bakalan yang kita beli atau yang kita datangkan kosong dari stres. Kemudian kosong yang berikutnya adalah kosong dari parasit. Ini yang akan mengganggu nanti proses pengemukan kita karena dia menjadi ya parasit yang ngambil makanan atau mengambil sari makanan dari yang harusnya digunakan untuk daging, digunakan untuk pertumbuhan pengemukan, malah dimakan oleh parasit-parasit ini. Kemudian kosong yang ketiga adalah kosong dari penyakit. Nah, jadi SOP starter tujuan utamanya menciptakan dari kondisi ternak yang tadinya dari lokasi supplier atau dari lokasi A ke lokasi kita, dan kita harus bisa menciptakan kosong dari stres, kosong dari parasit, dan kosong dari penyakit. Ya, kemudian menciptakan kosongan ini kita akan mencoba untuk memulai dari pemilihan bakalan. Ya, bakalannya harus benar dulu. Bakalan yang terbaik untuk penggemukan adalah dia yang umurnya antara 5 sampai dengan 10 bulan atau maksimalnya 12 bulan. Di bawah 12 bulan bakalan yang kita lakukan untuk pengemukan untuk kambing maupun domba. Kenapa di sini ya? Karena di posisi umur 5 sampai 10 bulan ini pertumbuhan sedang gencar-gencarnya. Namanya juga masa pertumbuhan gitu ya. Kemudian setelah umur kita pastikan bobot badannya antara 12 sampai 20 kg. Ya, ini bobot badan standar untuk bakalan penggemukan di ternak kambing ataupun domba lokal kita. Kemudian kriteria yang ketiga tentu saja sehat. Sehat ini nanti masih memperhatikan beberapa aspek, termasuk tampilan fisik, ya, tidak pengkor, tidak layu, tidak lumpuh, kemudian termasuk di dalamnya pada saat handling boleh
supplier, handlingnya benar apa tidak. Handling yang benar berarti dia tidak dijambak, diangkat, dipindahkan tidak dengan dijambak, tapi dibopong atau diangkat, bukan dijambak. Handling yang benar dan handling yang salah kita tadi sudah bahas. Ini untuk bagian starter, jadi dari pemilihan bakalan seperti ini. Kemudian dari transporting, di transport nantinya harus menggunakan moda transport yang khusus untuk kambing domba. Karena beda antara transporting kambing domba, sapi, dan ternak yang lainnya. Kemudian untuk docking sendiri, docking atau pada saat penerimaan berarti kita nanti harus yang dilakukan pertama adalah nimbang ulang atau penimbangan untuk mengetahui BP awal dari ternak-ternak yang kita beli atau kita datangkan. Boleh jadi bobot awal yang kita dapat timbangan dari penjual atau supplier berkisar 12-20. Tapi setelah ditransportasikan, dipindahkan dan sebagainya, apalagi transportingnya lumayan jauh, maka penimbangan ini biasanya akan mengalami loss weight atau susut bobot. Ya, yang dalam kondisi normal tidak ada perlakuan dan sebagainya itu agak besar. Nanti ada perlu penanganan perjalanan yang bagus supaya loss weight-nya tidak banyak. Ini docking setelah penimbangan lakukan identifikasi atau identitas. Jadi ternak dikasih penanda, bisa berupa kalung, bisa berupa hunting atau eartag, bisa berupa gelang. Nah, silahkan mana yang paling mudah. Docking, ini yang dilakukan mulai dari nimbang, identifikasi, kemudian baru dilakukan perlakuan starter. Ini perlakuan starter itu fungsinya tadi untuk mengosongkan ternak dari stres, parasit, dan penyakit. Ya, itu untuk SOP starter. Dan ini, kalau SOP starter ini adalah titik tumpu. Karena titik tumpu maka harus dilakukan secara ketat. Jadi SOP-nya harus dijalankan secara ketat. Dijalankan benar-benar, kemudian dijalankan urut. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Harus strict. Nah, melakukan untuk menghilangkan stres, nanti ada tes teknisnya, bisa menggunakan vitamin, kemudian ATP dan sebagainya. Kemudian air gula termasuk di dalamnya, penghilangan parasit, tentu dengan anti parasit, masuk parasit dalam dan parasit luar, nanti ada masing-masing obatnya. Kemudian penghilangan penyakit, yang paling harus dilakukan adalah obat tetes mata, karena kita nggak bisa menjamin tidak ada sakit mata. Kemudian penyakit dalam seperti pneumonia harus kita selesaikan di awal di SOP kedatangan ini, sehingga nanti karena ini tutup titik tumpu, kalau titik tumpunya sudah benar, maka ke belakangnya menuju grower lebih mudah, menuju finisher lebih mudah. Ya, jadi grower itu nanti yang akan dilakukan di sana adalah satu, adjusting pakan. Ini biasanya dilakukan di pertengahan pemeliharaan, misalnya 1 bulan atau 2 minggu setelah kedatangan ternak, kita penyesuaian pakan karena kita harapannya ada penambahan bobot dan sebagainya, maka harus disesuaikan lagi adjusting pakan. Mulai dari 1 sampai 2 bulan awal dilakukan adjusting pakan. Penyesuaian pakan dengan cara ditimbang. Ya. Yang dilakukan mesti timbang ulang. Timbangnya pun sampling. Kalau yang awal tadi timbang persatuan, kalau di grower bisa sampling. Di samplingnya biasanya 10-15% dari populasi. Ini bisa disebut mewakili bobot umum dari ternak yang kita pelihara. Nah, di sini pun nanti kan akan ada boosting atau perlakuan percepatan. Nah, nanti ada beberapa titik. Seperti nanti ada pemberian vitamin-vitamin khusus atau obat-obatan khusus yang bisa mempercepat proses pertumbuhannya daging sehingga menjadi sesuai target pengemukannya. Kemudian untuk finisher, nanti yang bisa dilakukan adalah bagaimana menciptakan ternak itu tidak stres. Tidak stres saat akan dipindahkan atau ditransportasikan ke konsumen.
Kenapa? Karena stres tadi kan akan menciptakan loss weight yang tinggi. Ya, loss weight di perjalanan. Nah, sementara kita tahu biasanya untuk proses finishing atau pembelian yang akan berlaku adalah harga di konsumen. Jadi timbang di konsumen itu yang dibayar. Kebalikannya dengan saat kita membeli bakalan. Mulai tahun 2019-an, bobot-bobot bakalan ini biasanya kita dapatkan hanya dari limpah atau over nota timbangan aja dari supplier. Ya, yang kita bayarkan yang dari supplier ditimbang di sana dengan bukti video atau bukti foto pada saat penimbangan bakalan. Sementara pada saat finishing yang berlaku adalah timbang di konsumen. Makanya kita harus bisa menciptakan kondisi loss weight yang seminim mungkin. Di susut bobotnya minim karena itu akan jadi penghilang atau pemutus pengurang dari keuntungan kita. Ya, jadi finisher nanti supaya tidak stres bagaimana, kemudian menciptakan supaya tidak terjadi loss weight, kemudian transportingnya juga benar nanti. Ya, itu. Jadi untuk pengemukan memang bagian yang paling rumit, bagian yang paling spesifik yang harus benar-benar ditaati adalah di bagian SOP starter. Ya, yang tadi meliputi pembelian bakalan, kemudian transport bakalan tersebut, kemudian proses docking atau proses sampai ke kandang apa saja yang harus dilakukan, kemudian baru dilakukan SOP starternya. SOP starter untuk menghilangkan dari stres, penyakit, dan parasit. Ya. Untuk grower dan mixer jauh lebih mudah dibandingkan dengan starter. Ya. Nah, starter ini adalah titik tumpu, maka harus dilakukan benar-benar. Harus dilakukan dengan strict, ketat. Ya, untuk nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal. Itu Sobat Ternak. Jadi untuk pengemukan memang kita tidak boleh main-main untuk urusan SOP starternya. Untuk pemaparan atau penjelasan lebih lengkap nanti Sobat Ternak atau kapten semua bisa ikut kelas Zoom online ataupun nanti kelas offline-nya private bisa, nanti tinggal menghubungi nomor kontak yang kita miliki, kita bisa berikan informasi lebih lengkap lagi. Itu aja untuk hari ini ya Sobat Ternak semua terkait dengan fattening untuk menepati atau strict pada SOP seperti apa gitu ya. Terima kasih Sobat Ternak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita bahas lagi yang menarik lagi di kambing dan domba. Terima kasih, salam ternak.